Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu wa huwal ismul marfu'ul ladzi lam yudhkaru ma'ahu fa'iluhu fa in kana fi'lun madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin fadh-dhahiruna hu qawlika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun wal mudmaru isna asarona babul mubtada'i wal khabari al mubtada'u wal ismul berulangi bukan al mubtada'u ngerti ya, bukan al mubtada'u itu memang ayo al mubtada'u wal ismul marfu'un anil awamilil lafziyyati wal khabaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi nahu qawlika zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna wal mubtada'u ismani dhahirun wa mudmarun fadh-dhahiru ma taqaddama dhikruhu wal mudmaru isna asyara wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahu qawlika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma asbaha dhalika wal mudmaru ismani mufradun wa ghairu mufradin wal mufradunahu ghairun qa'imun wa ghairul mufradi arba'atu asya'a al-jarru wal majruru wa dharfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi nahu qawlika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dahibatun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila hadrati sultanil awliya as-Syekh Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrahul azizan jama'i wali songo Husan Mbak Khalil Bangkalan Madura, Mbak Hasim Asari Jombang, Bawa Hasbullah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Atsa Samsul Arifin Subondo, Husan Ilaro, Mbak Hamid Pasuruan, Mbak Surga Surgi, Mbak Salaga, Mbak Kota, Mbak Gede, Mbak Sakarutin, Mbak Soleh Semendi Pasuruan, Husan Ilaro, Mbak Hasan Genggong, Habib Soleh Tanggul, Kiai Maaf Sidik Jember, Husan Ilaro, Mbak Ahmad Mutamakin, Mbak Abdullah Salam, Mbak Salam Mahfud, Mbak Madun Pondoan, Kiai Haji Abdullah Rifai, Bu Hajah Nyai Salamah, semua guru-guru yang ada di Kajen, Padi dan sekitarnya. Husan Ilaro, Mbak
Yasin bareng, Mbah Basir bareng, Kudus, Huson Ilaro, Raden Asnawi, Raden Hambali, Mbah Arwani Kudus, Kiai Duraihan, Mbah Mun, Mbah Ahmad Fatoni, Mbah Anwar, Mbah Ali, semua guru-guru yang ada di Kudus. Huson Ilaro, Syekh Jumatil Kubra Semarang, Mbah Soleh Darat Semarang, semua ulama-ulama yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Huson Ilaro, Syekh Kuro Kerawang, Syekh Yusuf Taujiri Garut, Ajengan Khair Afandi, kemudian Ki Ilyas Rukhiyat, Ki Rukhiyat Tasikmalaya, Mama Falak Bagintongan, Aang Nuh, Ki Ahmad Syadibi Cianjur, Cigundul juga, Huson Ilaro, Abu Yadimiyati Banten, dan semua donatur aziz mudah-mudahan senantiasa dibarokai, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya Allah jadikan putra-putri yang soleh dan solihah, ala dinniyah wa ala kulli niyatin solihah, wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oh iya, baca Fatihah sekali lagi ya. Minta doanya. Besok pagi Alia mau mondok. Wah, kan gitu. Besok pagi santerin ke Pondok Pesantren Mahasina. Mudah-mudahan ya Alia betah gitu kan ya, harus betah, nggak betah mah cewer ya. Kalau gitu pesantren dekat timbang di Jati Bening situ ya, pulangnya dapat ilmu yang manfaat barokah. Lantar yang lanjutin alaji siapa? Ada ya kan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala sekarang halaman 80. Tambihun itu ya. Tambihun itu khobar, mubtadanya dibuang. Kalau ditakdirkan ai hadza tambihun. Tambihun masdar nabbaha yunabbihu tambihan. Lu ngantuk Win? Oh jangan sampai diri lu Win. Lah bermula ini itu pepeling, kalau bahasa Jawanya pepeling, peringatan. Oh makanya peri itu macam-macam. Ada peri temennya, bidadari kan peri namanya. Ada peri ingatan, jadi peringatan dong. Riu peri apa? Peri demit lagi lu ya. Masyaallah. Tambihun ay hadza tambihun. Bermula ini itu peringatan, warning. Kalau bahasa Inggrisnya isinya tambihun yu'tabaru fil jumlati al makrunati biidzan alla takuna insya'iyatan. Yu'tabaru dihitung, dianggap, diperhitungkan. Fil jumlati di dalam jumlah maksudnya jumlah kan berarti jumlah jawabiyah kan. Al makrunati yang dibarengi biidzan dengan idzan. Kemarin kan idzan bisa menjadi jawab. Nah, apa yang yu'tabaru alla takuna. Mau bahasa Jawa. Munjiri. Alla takuna opo arep yen to ono. Kupang melotot bingung dia. Iya kan? Allah takuna opo arep yen to ono opo jumlah makrunah biidzan ora ono iku insaiyatan kang bangsa insai.
Kalam insya itu sama dengan tolab. Loh. Nahwu perhatikan. In aso Zaidun fawailul lahu. Itu kan fa bukan izan. Ngerti kan? In aso jika durhaka, jika maksiat. Lamun maksiat. Saha Zaidun sopo Zaid. Jawabnya in fawailun, maka bermula kecelakaan, celaka, maksudnya wailun itu celaka, itu lahu bagi Zaid. Kalau Zaid maksiat, oh celaka. Nah, wailun lahu itu doa, ngerti kan? Doa jelek, doa bisari kan gitu kan? Nah, kalau doa itu kan berarti jumlah. Doa iya kan kalam tolabi atau kalam insya. Kalau jumlah kan berarti jumlah insya. Nah itu loh nggak boleh pakai izan wailun, nggak boleh. Maka itu pakai fa. Nyambung nggak? Ntar lu mana katanya nggak, kan nggak boleh pakai izan. Maka itu harus pakai fa. Nah kan kemarin jawab apabila tidak boleh dijadikan syarat, kan pertama wajib kebarengan fa, kedua izan. Kan berarti ada dua. Dua ini tidak sama persis. Gitu loh maksudnya. Antara fa dengan izan tetap sempurnaan izan. Maka ada jawab atau jumlah jawab tertentu yang tidak boleh dibarengi izan, harus pakai fa. Nyambung nih. Ini kasih mukadimah dulu maksudnya. Nah itu yang pertama. Wa alla taktarina, dan bahwa tidak kebarengan lan arep yen to ora kebarengan apa jumlah makrunah biizan, tidak kebarengan biadati nafiin kelawan perabot nafi, dengan perabot nafi. Sama aja mau bahasa Sunda kek, mau bahasa Jawa kek, mau bahasa Melayu kek, nggak ada urusan, yang penting paham logatnya, paham kan? Tuh. Nahwu in qama Zaidun fama bakrun qaimun. Lah itu fama pakai fa, enggak izan. Oke? Karena pakai izan tidak boleh, gitu loh. Paham Erwin? Paham enggak? Lalu ketawa. Kong paham Kong? Oh iya paham lah. Punya duit enggak? Punya. Udah ditransfer sama ayah. Terus dapat duit dari mana lu? Sama siapa? Istrinya Ustaz Abdillah. Berapa? Goceng. Alhamdulillah. Lu Win? Punya duit gak? Punya. Lu Win? Enggak. Lu polos banget lu, kalau enggak lu upil namanya dapil, punya duit. Enggak punya lu minta ke bapak lu. Ya. Ya ntar malam Senin. Lah sembarangan lu. Lagi banyak buat duit ini, jangan duit mulu lu. Itu ntar dikumpulin kartunya. Oke. Ingkoma jika berdiri siapa Zaidun Zaid, fama bakrun, maka tidaklah bermula bakr, itu qaimun, orang yang berdiri. Nah jumlahnya bakrun qaimun itu kan didahului ma-nya mana nafi, maka kalau jumlah ismiyah kan nggak boleh jadi syarat. Maka jawabnya kalau nggak pakai fa ya pakai idzan. Berhubung itu nafi, idzan nggak boleh, maka harus fa. Oke? Nah itu maksudnya. Wala apa itu namanya? Biinna harokatin. Wala biinna, dan tidak kebarengan dengan inna. Nahwu ingqama Zaidun fa inna amron qaimun. Nah, itu menjadi contoh fa inna amron.
Lah kayak begitu makan ngapain rasa artiin? Kalian artiin dewek kayak kan bisa. Latihan berani harus berani ngartiin sendiri. Inkoma jika berdiri, siapa Zaidun Zaid? Inkoma lamun nangtung. Diri itu nangtung ya bener. Tuh maaf tuh. Nangtung sia. Oh maunya ngantuk. Lu ngantuk Don? Man Odon kan orang Banten, cuman kan bukan Banten Sunda, Banten Jawa. Ngantuk sila. Kalau Odon sira, bukan maneh, bukan sia. Sia Makassar banget makan. Nangtung sia, wah gitu kan. Nangtung itu berdiri. Erwin, paham? Apa tadi? Nangtung kalau bahasa Kupang apa berdiri? Apa bahasa? Tegak. Adi. Air. Berdiri itu air. Apa sih Kong? Air gitu. Oh, berdiri berarti gitu. Lu gak apa-apa. Nih gini, jangan kalian saling menghina, tapi saling belajar. Oh gitu loh. Oh gitu. Itu berdiri. Oh, kalau duduk, cuk. Lu orang Surabaya repot, cuk. Tok. Oh tok. Kirain cuk saya dengernya. Denger orang Surabaya repot. Lah iya kan. Wah. Tok. Oke, iklan cuma iklan. Lo penting kalian itu belajar aska biar tahu bahasa mereka. Iya kan? Gitu loh. Oke. Nahwu ingkoma jika berdiri siapa Zaidun Zaid fa inna amron. Nah itu fa. Enggak boleh idzan. Fa inna amron maka sesungguhnya amr qaimun itu orang yang berdiri. Fahadhil mawadhi'u as-salasatu. Nah, itu bukan mudhof ilaih loh. Makanya hadhil mawadhi'u. Maka bermula ini tempat-tempat. Kadang-kadang ada yang baca fahadhil mawadhi'i, bukan. Kan tarkibnya mubtada, ya mawadhi'u. Karena itu musar ilaih gitu loh. Fahadhil mawadhi'u. Maka bermula ini beberapa tempat salah satu yang tiga. Yang tiga itu berarti mana? Ya itu tadi. Allah takuna insa'iyatan. Yang pertama. Yang kedua Allah taktarina bi'adati nafiin. Kan dua. Terus wala bi'inna. Kan berarti tiga. Yang pertama apabila berupa jumlah insa'iyah. Yang kedua jumlah yang dinafikan. Yang ketiga jumlah yang diawali dengan inna. Nah itu nggak boleh pakai idzan. Itu maksudnya ya ta'ayyanu itu nyata. Kalau bahasa fikih kan fardhu ain. Ya ta'ayyanu itu tertentu. Begitu sama aja. Fiha atau ya ta'ayyanu kalau bahasa Betawinya itu janta. Harus. Udah gitu aja simpel. Lah kalau bahasa mah kan terserah. Kalian artikan apa yang penting kan paham. Maknanya asalnya kan ta'ayyana ya ta'ayyanu itu kan ainun. Ainun itu kan zat. Mana asal. Kalau dalam bahasa fikih ya ta'ayyanu ya fardhu ain. Maksudnya fardhu ain itu apa? Keharusan, kepastian, kejelasan. Itu jelas maksudnya. Terserah kalian ngertiin, yang penting paham. Itu maksudnya. Ya ta'ayyanu itu nyata, itu jelas. Fiha di dalam hadhil mawadhi'. Apa yang ya ta'ayyanu al-fa'u fa'. Tiga tempat itu wajib pakai fa'. Gampangnya gitu maksudnya ya ta'ayyanu. Walaya juzu dan tidak boleh. Fiha di dalam hadhil mawadhi'. Apa idzan artiin yang benar, ntar lu bingung lagi ngartiinnya. Wala yajuju fiha
Izan walam yadkur. Wah, kacau kan? Padahal izan itu fa'il. Udah titik. 3 tempat tadi, pertama jumlah insaiyah, kedua jumlah yang kebarengan nafi, ketiga jumlah yang didahului dengan inna. Itu jawabnya wajib pakai fa, tidak boleh pakai izan. Oke? Gampang kan? Oh. Walam yadhkur, kalau dibaca langsung walam yadhkuril musannifu. Walam yadhkur, dan tidak menyebutkan siapa al musannifu musannif. Walam yadhkur, dan tidak menyebutkan siapa al musannifu musannif. Asyuruta, pada syarat-syarat al madhkurata yang telah disebutkan. Maksudnya apa? Syarat yang disebutkan tidak kebarengan tadi. Jawab nggak kebarengan berupa jumlah insa, iya. Kedua tidak kebarengan nafi, ketiga tidak kebarengan inna, itu maksudnya. Musannif nggak menyebutkan itu, istighnaan karena menganggap cukup anha dari asyurut al-madhkurah bil misali, dengan misal contoh-contoh yang dalam ayat kemarin itu kan, mulai ayat wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru wa in tusibhum sayyi'ah. Itu contoh-contoh itu udah cukup kalau paham. Li'anahu, karena sesungguhnya misal jami'un itu mencakup, mengumpulkan laha terhadap asyurut al-madhkurah. Musannif tidak menyebutkan syarat yang tadi dalam kitab matan karena musannif sudah menganggap cukup dengan contoh-contoh itu udah mewakili penyebutan syarat-syarat tadi, gitu loh maksudnya, ngerti? Biar jelas apa yang dimaksud walam yadhkuril musannifu asyurutal madhkurata istighnaan anha bil misal wa afhama, dan memberi pemahaman apa qaulul musannifi, ucapan musannif, yaitu ucapan wa idza lam yasluh al jawabu ayyuj'ala sarton ila akhirih. Afhama, ucapannya musannif wa idza lam yasluhil jawab itu memberi pemahaman annahu, pada sesungguhnya kejadian. Idza saluha, apabila patut. Apa jawab? Ayyuj'ala. Udah enggak usah. Fa'ilnya langsung ayyuj'ala. Idza saluha, apabila patut. Apa ayyuj'ala? Apa bahwasanya dijadikan apa al jawabu jawab, dijadikan sarton pada syarat, la yajibu, maka tidak wajib apa iktiranuhu, membarengi jawab bil fa'i, dengan fa. Enggak wajib, bal yajuzu, bahkan boleh. Walaupun enggak wajib tapi boleh. Wabihi, dan dengan ini keterangan soroha, ini keterangan apa? Annahu idza saluha yuz'al jawabu sarton la yajibu iktiranu bil fa, itu maksudnya. Sarroha telah menjelaskan siapa Ibnul Hajibi, Imam Ibnul Hajib. Lu ngapain disimak kitabnya, malah nyium buku. Ini siapa yang kecil? Siti Fitri. Siti, gue suruh jewer sama mainlah jewer itu biar nggak nyium dulu. Ini yang sini nih, yang kencang biaran. Orang disuruh ini malah mainan buku. Ono. Aduh, kupang. Bang, anak buah Santi itu aneh-aneh, iya kan? Oke, udah segitu dulu dah. Siapa Ibnul Hajibi, Imam Ibnu Hajib. Ada tanggung itu. Fima, di dalam keadaan lafadz idza kana, apabila ada apa al mudhari mudhari musbatan, itu berupa musbat
Musbat itu kan berarti nggak dinafikan, oke? Au manfian atau itu dinafikan, tapi nafinya bila dengan la. Udah, waqala Ridho ntar. Perhatikan. Kan dalam halaman 79 yang atas yang dalam kurung. Berarti kalau dalam kitab luarnya wa idza lam yasluh al jawabu ayyuj ala sarton. Kan kemarin gitu. Apabila jawab tidak boleh, tidak bisa dijadikan syarat, kan wajib kebarengan fa atau idzan. Oke. Kan timbul pertanyaan lagi. Bagaimana kalau syaratnya kalau jawabnya boleh dibuat syarat fiilnya itu loh, maka boleh kebarengan fa tapi tidak wajib, nyambung. Nah, nih umpamanya perlu tulis gak? Nih gue tulis nih. Perhatikan, ini ngulang kemarin udah sebenarnya. Contohnya umpamanya, contoh yang gampang aja lah. Udah fi'il mudhari aja lah. Iyakum Zaidun, yakum Amrun. Oh, iyakum jika berdiri siapa Zaidun Zaid. Yakum maka berdiri siapa yakum Amrun. Ini kan jawab. Boleh nggak apabila dibuat syarat? Boleh. Lah kan gitu. Kenapa? Tidak berupa jumlah ismiyah. Yang nggak boleh kan jumlah ismiyah. Kedua jumlah doaiyah. Insaiyah aja lah biar jumlah doaiyah, nahi segala macam itu loh. Tidak kebarengan nafi, ya kan? Nah berarti boleh. Nah, andaikan dikasih fa, boleh juga, nggak wajib. Beda kalau yang barusan. Contoh yang di situ aja dah. Umpamanya tadi ingkoma Zaidun fawailul lahu kan apa? In aso, berarti kan in aso Zaidun kan fawailul lahu kan gitu. Nah, wailun lahu boleh nggak kalau dibuat syarat? Nggak boleh karena jumlah doa iya. Sedangkan kalam tolab maka wajib kebarengan nih fa. Ini wajib. Kalau ini nggak wajib, andaikan dikasih fayakum boleh. Tapi boleh fa ini hukumnya jawas, tidak wujub atau tidak wajib. Kalau ini wajib. Nyambung nih. Umpamanya fi'il amar, jawabnya fi'il amar. Ingkoma Zaidun idribhu umpamanya, itu wajib pakai fa. Kalau Zaid berdiri, fadribhu, pukul dia. Karena idribhu adalah amar. Amar itu insya. Nyambung. Iqbal ngantuk lagi ya. Loto Iqbal. Iya kan? Oke, nyambung ya? Perempuan ada yang ngantuk gak? Siapa ngantuk? Anu gak ngantuk itu? Si Ted. Makanya lu besok di depan udah kuntet ya kan? Di belakangnya dia lagi. Besok lu duduknya besok lu duduknya agak pinggir, tukeran. Kamu ini loh, kamu ini nggak agak di pinggir. Ngalangin loh, ngalian si Butet. Iya kan? Aduh ampun dah. Sama Mario. Ya itu masih mending lah di situ lah. Iya kan? Gitu loh. Nyambung ya? Oke lanjut. Waqala Ar-Ridho, dan berpendapat siapa Imam Ar-Ridho, berpendapatnya begini. Ingkana, jika ada apa jawab
Mimma itu dari jumlah. Yasluhu yang patut. Yasluhu yang patut. Apa ayyakoa, apa bahwa terjatuh. Tumibo kalau bahasa Jawanya. Ayyakoa opo arep yento tumibo. Opo ma sarton hale menjadi syarat. Jawabnya ingkana fala hajata, maka tidak ada hajat. Hajat itu kebutuhan. Itu maujud ila robitotin, kepada penyambung robitoh. Ini kan lagi rame sekarang, robitoh alawiyah. Ngerti? Yang bahas Habib itu loh. Nah, yang bahas nasab, nah itu robitoh. Robitoh apa? Pertalian, penyambung. Oh, ila robitotin, kepada robitoh benahu, antara jawab, wa baina syarti, dan antara syarat. Li'anna bainahuma, karena sesungguhnya itu antara jawab dan syarat munasabat. Ntar dulu, li'anna apa bacanya coba? Makanya gue berhenti dulu, gue mikir apa? Li'anna bainahuma munasa apa? Munasabatun kata Erwin. Kelvin, lu apa Pri? Munasabatun. Lu paham itu ada anna? Ya munasabatan lah. Gue sengaja nanya begitu, lu nyambung apa enggak? Lah itu bukan mubtada, kan anna. Li anna bainahuma kan khobar muqaddam. Munasabatan berarti isimnya anna lah. Kalau isimnya anna dibaca apa? Nasob. Loh, ngerti maksudnya? Yang seperti itu sengaja saya pantik itu supaya menimbulkan pemahaman, shock terapi gitu, dikejutkan pemahaman. Begitu nanti supaya kalian terlatih. Li'anna bainahuma munasabatan lafdiyatan, karena sesungguhnya itu antara keduanya, yaitu antara jawab dan syarat, apa munasabatan, kesesuaian, keserasian, kepantesan, pepantes kalau bahasa Jawa Sundanya mah, lafdiyatan yang bangsa lafat. Apa itu isinya? Min haitsu sholahiyati wuku'ihi, dari arah pantasnya terjatuhnya syarat jawab, mauqi'ahu, pada tempatnya jawab. Nih maksudnya begini, perhatiin kemari. Itu maksudnya supaya paham. Kenapa contoh yang ini nggak pakai fa? Maksudnya nggak pakai fa jawab. Andaikan pakai fa itu hukumnya jawas, kan gitu. Karena antara ini kan jawab, berarti kan yakum zaidun kan berarti syarat. Nggak perlu pakai fa. Fa ini kan robitoh, penyambung antara, nih contoh yang atas, wailul lahu dengan in aso zaidun, dikasih fa ini supaya connect, robitoh namanya, penyambung. Nah kalau ini nggak perlu. Kenapa nggak perlu robitoh? Karena sudah ada munasabah lafziyah, kesesuaian secara lafaz, gampangnya gitu. Kesesuaian yang bangsa lafaz. Kok kan kalian timbul pertanyaan lagi kan? Kalau cerdas, apa maksudnya? Kok munasabah lafziyah? Nih, secara lafaz yakum amrun kan sah, andaikan dijadikan syarat. Ketika jumlah jawabiyah sah dijadikan jumlah syartiyah, itu berarti udah ada munasabah lafziyah. Itu maksudnya dari kalimat, lihat kitabnya.
Wakola arido ingkana, kan tadi saya artikan ingkana jika ada. Tuh mulai lagi Robito Alawiyah. Aang jangan ngajak berantem bang. Ntar dia gerutuk lagi ya. Kalau syarat, kalau jawab terambil dari lafadz yang pantas apabila menjadi syarat, kan gitu kan? Contoh kan ini, syarat, fi'il syarat atau jumlah syartiyah terambil dari lafadz yang patut atau layak untuk menjadi jawab, menjadi syarat. Jawab, jumlah jawab sah apabila dijadikan syarat, kan gitu. Maka tidak perlu fala hajata ila robitotin, nggak perlu robito. Ngapain kita ini perlu robito? Kan kita ini udah sama-sama cucunya Nabi Adam. Loh ya nggak perlu kita diakui robito. Nyambung nggak maksudnya? Wah itu ada Robito Alawiyah, oh itu urusannya Aang. Nyambung maksudnya? Oh gitu loh. Li'anna bainahuma munasabah lafziyah. Karena antara keduanya, antara syarat dan jawab, maksudnya jawab dan syarat, jawab boleh apabila dibuat syarat. Yang berarti bainahuma. Munasabah lafziyah. Ngapain kita membutuhkan robitoh segala macam? Orang kita ini kan min khaisu solahiyati wuku'ihi mauqi'ahu, yaitu kepatutan jatuhnya jawab pada tempatnya syarat, kan berarti sama. Lah ngapain kita membutuhkan itu? Orang kita sama-sama cucunya Nabi Adam, kan begitu kan? Nyambung nih. Itu kalau kita aktualkan. Wa alama, dan atas pendapat kola yang mengatakan hu pada ma, siapa Ibnul Hajibi, Imam Ibnu Hajib, jaro berlaku apa ma, itu kan ada catatan kaki. Wa hakadha itu kan ada catatan nomor 3. Itu lihat di luar gitu loh, itu tulisan hakadha bayadun bil asli la'allal musannifa tarokahu liyadu abihi muwafiqub Ibnul Hajib fanasya intaha musakhihuhu. Itu mah komentar dari penerbit gitu loh. Ya tapi baca maksudnya gitu loh. Udah titik. Satu lagi nih. Wa dzakaro. Jam berapa? Baru Isya ya? Udah tenang, karena ini kan malam apa? Malam Sabtu. Ntar yang ngajar siapa? Ustadz Gapur nyampe sini bisa 8:30. Lah, kan kemarin jam berapa kemarin? Jam 8 ya kan? Bohong lu, jam 8 lewat. Kapan saya ada di sini? Bis ngopi, Pade. Aska mau ngopi? Mau, kalau dia mah beli sono. Apa lu Pin? Lu ngopi nambah hitam ntar lu. Mau? Ya kan? Mau? Ntar kesiangan, nggak ngopi aja udah berdua-dua, no tidur di atas. Lu kemarin, lu tidur di atas lagi nggak tadi? Tidak. Itu udah lu iniin, Win, Ban. Wah, lu akalin deh gimana caranya? Bal, sepeda musa buat olahraga, ngempes ah. Oke lanjut. Wa zakaro, dan telah menyebutkan siapa sahibul jurumiyati, pengarang gampangannya yang mempunyai kitab Al-Jurumiyah, gampangannya pengarang Jurumiyah. Itu yang dimaksud. Sahibul Ajurumiyati, siapa pengarang kitab Jurumiyah. Lafaz Jurumiyah, perhatikan. Bi fathil jimi,
watas didiroi. Kalau versi keterangan di sini jarumiyah. Malu kan tulisannya jurumiyah ya kan? Bi fathil jimi dengan dibaca fathah jimnya kan berarti jar. Watas didiroi jarumiyah kan gitu. Watas didiroi dan dibaca tasdid roknya berarti jar. Madmumatan hale dibaca dhammah. Nisbatun itu nisbat li mu'allifiha terhadap pengarangnya al jarumiyah Ibnu Ajurumin, yaitu Ibnu Ajurum. Kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apa ma fi awalil kitab, dalam awal kitab. Jadi kalau menurut kitab syarah itu adalah al-jarumiyah. Ngerti kan? Jimnya dibaca fathah, roknya dibaca tasdid, terus dibaca dhammah. Roknya bertasdid dibaca dhammah. Kan berarti bunyinya jarumiyah. Man kan kalau mulut kita kan biasa familiarnya kan jurumiyah. Nah gitu loh. Nah, wa dzakara sahibul jarumiyah tadi fil jawazimi, dalam bab jawazim menyebutkan kaifama pada kaifama, maksudnya dalam kitab matan jurumiyah dalam amil jawazim kaifama itu termasuk amil jawazim gitu loh. Wahia dan bermula kaifama ismun itu isim maudhu'un yang didesain, yang diletakkan lita'mimil ahwali untuk mengumumkan keadaan. Maksudnya keadaan yang umum. Itu fungsinya kaifama nahwu kaifama taf'al af'al. Seumpama contoh kaifama bagaimanapun, taf'al berbuat siapa kamu, af'al itu punya kitab gak? Kamu gak punya kitab memang? Lah kemarin katanya punya. Sama siapa? Siapa yang ngambil? Kenceng apa ngomong? Maaf lah, emang kapan kemari? Udah lama. Emang kemarin malu? Nenek, nggak ketemu saya? Oh ya udah lah, tanggung mau beli ya. Tinggal segitu tuh. Oke. Mana tadi? Af'al maka melakukan siapa saya. Wa i'rabuhu apapun yang kamu lakukan maka akan saya lakukan, itu maksudnya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya kaifama taf'al af'al. Itu dua-duanya fi'il mudhari'. Af'al itu bukan fi'il amar, mudhari'. Kaifama itu bermula kaifama ismu syartin, itu isim syarat. Tuh, isim syarat. Oke? Bukan huruf. Jazimun yang menjazmkan. Tajzimu yang menjazmkan apa kaifama fi'la ini pada dua fi'il. Al-awwalu bermula fi'il yang pertama, Erwin disimak. Fi'lu syarti itu fi'il syarat, yaitu taf'al. Wasani dan bermula fi'il yang kedua, yaitu af'al. Jawabuhu itu jawabnya syarat. Kaifama tadi walaupun ismu syartin fi mahalli nasbin, dalam mahal nasab, alal hali atas sebagai hal. Min fa'ili fi'li syarti, awas, min fa'ili fi'li syarti, hal dari mana? Dari fa'ilnya fi'il syarat. Fi'il syarat tadi siapa? Apa? Taf'al, berarti kaifama itu hal. Kaifama hali bagaimanapun. Lu ngantuk Win? Oh, nangtung. Salah kan udah perjanjian. Yang ngantuk nangtung. Ah, ayo nangning. Lu ngantuk emang Pil? Ini loh Erwin, kok lu ini? Udah
Lo orang ngantuk. Lah. Itu bajunya kadang lebih gede apa, Bal? Iya kan? Ya udah nggak apa-apa, halal. Iya kan? Oke. Lah orang ngaji kok ngantuk ya? Ya melek lah. Kalau udah nggak ngantuk boleh duduk. Kalau masih ngantuk wudu dulu, ya nggak? Kalau masih ngantuk tawaf. Muter musola. Bacaannya kan hafal kan mantranya. Kalau orang haji tawaf kan labbaik Allahumma labbaik. Nah kalau yang ngantuk nggak usah labbaik Allahumma labbaik. Lama-lama baik, lama-lama baik, itu aja gampang mantranya, ya kan? Oke. Oke, ngurusin itu dia mulu Mina, oke, ala ayyi halin. Nah itu maknanya kaifama taf'al. Maknanya ala ayyi halin. Tegasnya atas hale, atas manapun keadaan. Kalau bahasa Jawanya tegese ing atase endine hal dia tumindak perbuatan. Taf'al melakukan siapa kamu, af'al maka melakukan siapa kamu. Nah maknanya kaifama itu sama dengan ala ayyi halin. Maka tadi kaifama disebut ismun maudhu'un li ta'mimil ahwal. Oke? Nah, wa yajuzu dan boleh. Itu kan i'rab yang pertama hal. Kaifama loh, kita belum bahas taf'al af'al, baru kaifama. Wa yajuzu dan boleh apa i'rabuhu mengi'rab kaifama di i'rab maf'ulan mutlakon hale menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu hampir sama dengan masdar. Ingat, loh, maf'ul kan ada 5 semua. Ingat, maf'ul bih, maf'ul mutlak yang kedua kan, terus maf'ul ma'ah, kemudian maf'ul feh, kemudian maf'ul li ajlih. Lah kan 5. Maf'ul feh ada 2. Ada maf'ul feh berupa dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kalau dirinci ada 6. Secara global ada Nah itu pun harus di luar kepala. Kalian apal aja maf'ul yang 5 itu. Udah berarti udah hampir menguasai mansubatil asma. Karena mansubatil asma itu kan 14. 13 sebenarnya mah. Cuman kalau di kitab itu 15 kebanyakan. Kan gitu kan. Wala yab'adu dan tidaklah jauh apa jawazu i'rabihi boleh mengi'rab maf'ul mutlak maf'ulan bihi pada maf'ul bih muqaddiman hale mendahului li taf'al terhadap taf'al. Jadi kaifama bisa ditarkib. Yang kedua adalah ditarkib maf'ul mutlak. Tapi nggak jauh kebolehannya ditarkib maf'ul bih. Berarti boleh 3. Ngerti? Kaifama pertama sebagai hal, kedua sebagai maf'ul apa tadi? Mutlak. Yang ketiga sebagai maf'ul bih. Kalau seperti itu mentarkibnya wat takdiru dan bermula kira-kiranya. Ini kalau maf'ul mutlak ayya fi'lin. Loh, kaifama. Kalau kaifama ditakwil menjadi maf'ul mutlak, cara mentafsirnya ayya fi'lin, pada manapun dengan kelawan. Kalau bahasa maf'ul mutlak itu kan masdar kan. Ayya fi'lin kelawan endine tumindaan. Ayya fi'lin dengan manapun perbuatan. Taf'al melakukan siapa kamu, af'al maka melakukan siapa kamu. Udah titik. Itu kalau maf'ul mutlak. Kalau maf'ul bih ya ayya fi'lin pada. Oke? Begitu loh. Udah titik.
Wa taf'al dan bermula taf'al kaifama taf'al fi'lu syarti itu fi'il syarat. Wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya taf'al mustatirun itu tersimpan fihi dalam taf'al wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il anta itu anta. Jadi af'al bermula af'al itu jawab syarti jawabnya syarat. Masih udah tidak ngantuk? Sudah tidak ngantuk? Duduk. Kalau ngantuk lagi cuci muka. Ngaji jangan ngantuk lah. Kan kalau siang suruh kamu masuk sekolah pagi kan? Oh siang. Siang semua. Siti mana Siti nih? Lu Fitri masuk siang juga? Wah, jadi banyak banget ini yang masuk siang. Parah, berarti banyak anak buah lu. Jalan kaki kan? Jalan kaki siapa? Kalau ada motor, tasnya digini-giniin, gini kanan. Kalau nyebrang, kalau nyebrang jangan lari. Ya, diajak. Udah San, lu ajarin cara nyebrang. Nah, anak lu biasa di Kupang ya enggak? Di sono jarang motor, jarang mobil. Lewat aja, di sini main lewat aja, tidak boleh. Ya enggak? Nanti kita tabrak. Aduh, sayang aspalnya kena darah kau. Ya, kena darah beta. Iya kan enggak boleh lah. Kalau nebrang tengok. Lah kecuali situ ayam. Enggak usah nengok. Kan matanya udah ke sono. Ya enggak? Nah, kalau beta tengok kiri, tengok kanan gitu. Oke. Itu nggak ada ngabarin Pak Farihudin. Belum. Iya, yang anak dua itu. Oh, udah, biarin kalau kelamaan mah. Bilang suruh cepet gitu Pak, udah sekolah udah masuk, takutnya kalau udah ini kelewat nggak diterima gituin. Mumpung saya lagi semenggah ini. Nah kalau saya udah nggak semenggah, kan kamu ngurus sekolahnya saya. Nah iya kan, udah ngurusin yang ada ya kok. Oke lanjut if'al bermula af'al bermula af'al, jawab syarti itu jawabnya syarat. Wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya af'al kan kaifama taf'al af'al. Erwin disimak la ilaha illallah. Mustatirun itu tersimpan fihi di dalam af'al wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il ana itu ana. Kalau af'al kan asalnya af'alu gitu loh, makanya ana. Wal tanggung itu ya. Jam berapa? Kamu udah berapa menit ngaji? Sejam udah? Oh, udah tenang. Terus lanjut. Nah, soalnya nungguin Ustaz Gopur lama. Lantar lu keenakan pada bercanda, ya kan? Wal jazmu dan bermula membaca jazm biha dengan kaifama madhabun kufiyun itu madhab kufi. Lu bisa ngapain? Berak mulu kecil-kecil. Memang anak buah Umi ya Allah Umi. Aduh, madhabun itu madhab kufiyun yang bangsa ngopi, gitu. Oh gue cewer lu. Kufiyun yang bangsa Kufah. Kufiyun asalnya kufatun, kufatu, karena Kufah itu ghairun munsorib. Nah, ketambahan ya nisbat, taknya dibuang. Kufiyun. Nah kalau kalian ingin mendalami nisbat, di sini ada kalau nggak salah. Harus coba saya lihat. Kalau nggak salah ada sih. Oh nggak ada. Wakaf doang ada yang ada, ta'ajub, tanazuk, nisbat nggak ada di sini. Nah kalau ayo di mana Santi, lu masih inget nggak? Kalau kalian ingin mendalami nisbat, ya nisbat itu dalam kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Beli, kitabnya kecil, enggak gede gitu loh. Pendalaman. Wabihi dan dengan ini pendapat al-jazmu biha madhabun kufiyun.
Qala berpendapat minal basriyina dari ulama-ulama Basroh. Siapa? Qotrobu, Imam Qotrob. Jadi ada Imam Qotrob dari Qabilah, dari madhab Basriyin, madhab Basroh, mengatakan dibaca jazm. Wahua dan bermula al-jazmu biha syadzun, itu syadz itu nerecel. Tahu nerecel gak? Keluar jalur, ngerti? Rel kereta itu kan walaupun belok kok sejajar. Kalau ada yang ngegol sedikit kan keluar rel kan, itu syadz namanya. Tuh, syadzun itu sama dengan nadirun, langka sedikit. Tuh, listihalatil makna, karena mustahilnya makna. Itu alasannya. Fa innaha, maka sesungguhnya kaifama lazimatun, itu yang menetapi li'umumil ahwali, terhadap keumuman keadaan. Fa idza qulta, maka ketika berkata siapa kamu, ini alasannya. Kaifama tasna asna, bagaimanapun. Kan kalau maknanya tadi kan kaifamah boleh khal, boleh maf'ul mutlak, khal yang masyhur. Kaifamah khale, bagaimanapun. Tasna, melakukan siapa kamu. Asna, maka melakukan siapa saya. Apabila faiza kulta kaifama tasna asna, jawabnya iza kana, maka ada. Apa maknahu, maknanya ucapanmu kaifama tasna asna. Ada itu ala ayyi halin tasna asna, atas manapun keadaan tasna melakukan siapa kamu, asna maka melakukan siapa saya. Wahadzal makna, dan bermula ini makna ala ayyi halin tasna asna muta'adzirun, itu terhitung uzur. Masa bagaimanapun kamu lakukan akan saya lakukan, itu secara makna dihitung gagal, uzur. Kenapa? Li'anna ri'ayata misli dzalika, karena menjaga seumpama itu perbuatan tasna, amrun so'bun, itu perkara yang sulit. Coba, orang emang bisa meniru persis? Kan nggak bisa. Ngerti gak maksudnya? Ini dimaksud wahadzal makna muta'adzirun li'anna ri'ayata misli dzalika amrun so'bun. Ngerti kan? Orang belok kanan, kemudian orang itu ngikutin belok kanan. Emang beloknya persis, belok kanannya sama, tapi jalan yang ditempuh belum tentu sama. Ngerti? Bumi yang diinjak oleh orang yang di depan dengan orang yang di belakang, tapaknya belum tentu sama. Paham maksudnya? Tuh, wala yataqayyatul jazmu biha, wala yataqayyatu, dan tidak terikat apa al jazmu, membaca jazm, biha dengan kaifama, ingdal kufiyina, menurut ulama-ulama Kufah, bittisolima, dengan nyambungnya lafadz biha dengan kaifama. Wasohih, dan sedikit lagi dah. Wasohihu, dan bermula pendapat yang pendapat yang sohih, ingdal basriyina, menurut ulama-ulama Basroh, itu annaha, sesungguhnya kaifama, takou, boleh terjatuh apa kaifama, sarton hale, menjadi syarat. Walakinnaha, kaifama boleh menjadi syarat. Walakinna, dan tetapinya kaifama, la tajzimu, itu tidak menjazmkan apa kaifama. Walaupun enggak menjazmkan, wa innama yujaza biha maknan la amalan. Awas, ini kaidah keren nih. Wa innama yujaza, dan bahwasanya bisa dibuat jaza. Ingat kan kemarin kan jawab nama lainnya kan jaza. Oh gitu loh. Apabila dengan kaifama, apanya maknan secara makna, la amalan tidak secara makna. Perhatikan, ini keren. Menurut ulama Basroh, walaupun nggak saya tulis, perhatikan.
Kaifama boleh menjadi fi'il syarat, isim syarat, tapi dia fungsinya tidak menjazmkan. Oke? Walaupun tidak menjazmkan, dia bisa menjadi jawab. Oke? Beda kalau in kan bisa menjazmkan, bisa menjadi jawab. Ada jawabnya maksudnya. Oke? Tapi kalau kaifama tidak bisa menjazmkan, tapi boleh mempunyai jawab, itu maksudnya. Oke? Nyambung ya? Ini keren ini. Nah, kan artinya dia secara makna bisa amal, tapi secara lafaz tidak bisa. Itu maksudnya. Wa innama yujaza biha maknan. Dia menjadi jaza, menjadi jawab, tapi secara makna, tidak secara amal zahir. Oke. Keren ini kalau paham. Qalu berpendapat siapa ulama-ulama Arab, orang-orang Arab atau ulama-ulama nahwu berkatanya begini, wa yajibu ittifaqu fi'laihima lafdzon wa maknan. Wa yajibu dan wajib, walaupun kaifama tidak bisa menjazmkan, tapi boleh menjadi jawab secara makna, tidak secara amal. Wa yajibu dan wajib apa? Ittifaqu fi'laihima. Ittifaq itu kecocokan, persis, muwafaqah itu loh. Apa sepakat atau samanya kedua fiilnya kaifama. Kedua fiil berarti apa? Nah, fiil syarat, fiil jawab itu langsung connect. Fi'laihima ya otomatis syarat dan jawab. Apanya? Lafdzon, lafadznya, wa maknan dan secara maknanya. Kal misali, sebagaimana contoh, alladzi yaitu misal zakaro kang wus nyebutaken hu ing alladzi, bahasa Jawa. Sopo al musonifu musonib nahwu kaifama tazur azur. Kaifama hale bagaimanapun, tazur ziarah siapa kamu, azur maka ziarah siapa saya. Itu kan fi'il pertama tazur azur. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun bermula firman Allah azza wa jalla, yunfik kaifa yasha'u fajawabu mahdhufun, yaitu ayat yunfik kaifa yasha'u, meninfakkan siapa orang, kaifa hale bagaimana, yasha'u menghendaki siapa orang, fajawabu maka bermula jawabnya kaifa itu mahdhufun, dibuang, lidilalatima karena menunjukkannya lafaz qoblau yang sebelum ayat kaifa yasha'u, ay kaifa yasha'u yunfik, tegasnya bagaimanapun menghendaki siapa orang, yunfik maka berinfak siapa orang. Udah titik. Walam naqfi, bukan walam nakif, walam naqfi. Itu kan tulisannya walam gitu ya. Oh, lu apa Pri? Harokatin enggak? Sebenarnya walam nakif lah. Ya benar, nakif yang benar emang. Wakofa itu loh, yakif, dan tidak menjumpai, tidak mensikapi. Besok dah itu. Lah kalau saya gas, ini tolong dianu loh ya, tetap dimutolaah loh ya. Kayak tadi yang bisa dibuat jawab, tapi jawabnya secara makna tidak secara amal. Itu kan kaidah yang luar biasa sebenarnya. Oke, besok hari apa? Sabtu ya. Sabtu kan gajian tukang. Udah nggak usah ngaji sore dah, masih repot dah. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lu jadi mau kopi? Nih nggak apa-apa. Bismillah. Nih rame-rame.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.